warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan mengadakan podcast di FTIK ya, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Nah, sekarang saya bersama dengan narasumber saya di sini dengan Pak Teguh Hari Santoso, STMT sebagai Kaprodi Teknik Sipil ya Pak. Betul. Oke. Nah, saya ingin berbincang-bincang sedikit nih Pak di podcast ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya akan utarakan ya. Oke, yang pertama ini jenengan kan di sini sebagai dosen ya? Iya, betul. Sebagai dosen teknik sipil tentunya. Iya. Apalagi kaprodi ya Pak ya? Iya. Nah, di fakultas ini nih Pak, selain jenengan sibuk sebagai kaprodi ya Pak, kepala prodinya teknik sipil nih, jenengan kan pasti punya job di luar kan? Betul. Nah, selain di sini sebagai kaprodi dan dosen, nah di luar itu jenengan berkesibukan apa Pak? Kesibukannya apa Pak di sana? Iya. Makasih Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh cerita sedikit perjalanan saya menjadi dosen, itu memang berawal saya itu dari praktisi. Jadi saya tahun 2005 atau 2006 itu saya sudah mempunyai sebuah perusahaan di bidang kontraktor, dan tahun 2007 saya mengembangkan ke konsultan. Itu perusahaannya milik sendiri kah Pak? Iya. Atau jenengan ikut orang? Milik sendiri. Jadi mulai tahun 2006 Ya, 2006. atau 2007 lah, itu saya sudah mempunyai perusahaan sendiri, saya kelola sendiri, dan berkembang sampai memiliki 4 perusahaan di bidang jasa konstruksi dan konsultan. Nah, dalam perjalanan itu memang panggilan jiwa. Jadi saya merasa ingin menularkan ilmu yang saya dapatkan di lapangan atau di proyek, sehingga saya bisa ikut andil dalam perkembangan keteknik sipilan ilmu yang ada di proyek saya terapkan di mahasiswa. Itu keinginan pertama kenapa saya tertarik untuk menjadi dosen. Jadi bukan karena materi untuk di dosen, karena kita ketahui kalau kita mau kaya ya harus punya perusahaan. Berarti 10 tahun lebih ya Pak, jenengan sudah membangun perusahaan itu ya? Mana lebih? Lebih, sekitar berarti 15 tahun. 15 ya? tahun saya mempunyai perusahaan 15 tahun. Itu berarti suka dukanya jenengan bangun perusahaan itu berat ya Pak ya? Ya, yang namanya sebuah perjalanan di perusahaan itu pasang surut Mbak Ria. Jadi kalau saya ibaratkan itu kita itu di atas roda. Jadi kalau roda itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah. Jadi kita nikmati aja hidup ini. Yang penting prinsip berbuat baik. Oke, iya berarti jenengan itu bisa berbagi dua, istilahnya kan 2 job ya Pak? Iya. Di sini sebagai dosen dan di job lain juga 9 sebagai direktur kan? Iya. Nah itu pembagian waktunya jenengan? Nah ini pertanyaan yang menarik Mbak Ria, karena memang pada saat saya perjalanan menjadi dosen itu tidak terfikirkan akan terjadi perubahan. Artinya saya berpikir hanya sekedar jadi dosen, terus mengajar selesai mengajar pulang. Itu pikiran awal saya. Tapi setelah bisa menikmati dunia pendidikan, ternyata sekarang kebalik. Justru saya lebih banyak di kampus daripada di perusahaan sendiri, karena saya di perusahaan sudah ada yang saya percaya sebagai wakil saya di perusahaan, dan saya hanya secara memanage. Kadang saya di perusahaan cuma 1 minggu 2 kali, itu pun waktunya tidak panjang, paling 1-2 jam untuk meeting. Iya, istilahnya mengontrol ya? Iya, mengontrol saja dan memastikan bahwa semua pekerjaan itu baik atau berjalan dengan baik. Iya, berarti jenengan awalnya dari perusahaan, setelah itu jadi dosen ya Pak? Iya. Nah, jadi dosen sendiri tahun berapa Pak?
jadi dosen saya tahun 2015. Berarti baru ya Pak? Iya, perusahaan 7 kan tahun yang lalu kalau berjalan. perusahaan itu kan 2005 atau 2006 ya? Iya, Sedangkan jenengan dosen itu 2015 ya? 15. Ya termasuknya jenengan hebat ya, dalam artian dua pekerjaan, dua job bisa dalam satu waktu gitu loh, Ya. ibaratnya seperti itu. Jadi gini Mbak, jadi tergantung kita memanage waktu aja. Karena kalau menyatakan diri orang sibuk, biasanya malah orang yang nggak sibuk. Oke. Jadi kalau kita prinsip bagi waktu aja deh Mbak, bagi waktu yang baik, kemudian kita bisa membagi waktu antara perusahaan dan di kampus. Tapi memang berat banget. Yang Iya, saya lakoni berat banget. Jadi kalau boleh cerita sih itu sekarang perbedaannya jauh. Jadi ketika saya full di sebuah perusahaan, saya bisa memanage demikian rupa dan mendapatkan salary yang besar. Tapi ketika kita membagi waktu, ya akhirnya kita harus mengikhlaskan. Karena kita sudah berpikir atau sudah berprinsip, saya ingin mengabdikan diri ke pendidikan dan tidak selamanya kita itu hanya mencari materi, tapi kita kadang juga kepengen menularkan ilmu. Itu adalah kepuasan tersendiri bagi saya. Oke, iya, berarti selain di kampus juga jenengan punya perusahaan ya Pak, intinya ya Pak? Iya. Bukan di luar ya. Oke. Untuk yang kedua nih Pak, hari ini kan temanya tentang teknik sipil berkelanjutan ya Pak. Iya. Bisa gambarkan secara umum nggak Pak? Iya. Maksudnya itu seperti apa? Jadi kalau teknik sipil berkelanjutan itu kita mengikuti tren. Oh, sipil juga Iya, punya tren, harus Pak? memahami bahwa di sipil juga ada tren. Oh, apa itu Pak trennya? Pak? Artinya ketika zaman Pak SBY dulu ya yang saya ikuti, Oke. itu trennya pembangunannya di kisaran gedung misalkan. Pembuatan Berarti gedung-gedung gedungnya, nih. Jadi artinya teknik sipil waktu itu juga mengarahnya ke struktur semua. Hampir bangunan lari ke iya, gedung ya bangunan Pak ya? gedung, infrastruktur hanya sebagian kecil. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu cenderung hampir mengutamakan infrastruktur. Infrastruktur diantaranya jalan tol, kemudian jalan pantura seperti apa. Dulu kita tahulah pantura seperti apa. Pantura dulu lubangnya banyak, kita mau ke Semarang aja hampir berapa jam. Sekarang pantura sudah bagus. Jadi infrastruktur diperbaiki. Kemudian kita bicara tentang infrastruktur di provinsi. Oke. Pak Ganjar itu menerapkan infrastruktur yang luar biasa. Dulu jalan provinsi itu lebarnya hanya sekitar 4 meter. Dan untuk simpangannya saja susah, kemudian jalannya juga rusak. Tapi saat ini infrastruktur juga sedang digenjot. Kita bisa lihat jalan provinsi itu selama kepemimpinan Pak Ganjar itu semuanya dicor, kemudian kita sudah asik jalan di situ. Nah, teknik sipil ini lari ke UPS nih. UPS tentunya harus mengikuti tren itu. Maka kita mempunyai ada 3 konsentrasi untuk di teknik sipil UPS. Yaitu yang pertama struktur tetap ada, karena struktur kapanpun pasti ada. Struktur itu Iya. seperti apa aja Pak? Iya, bangunan gedung, Gedung. bangunan gedung, kemudian ada juga larinya nanti ke jalan juga ikut struktur, diantaranya struktur yang jembatan misalkan, itu kan termasuk di dalamnya juga ada struktur. Jadi sifatnya seperti itu. Kemudian transportasi, kita punya program pilihan atau MK pilihan, itu transportasi Mbak. Transportasi itu meliputi infrastrukturnya juga, kemudian juga apa itu istilahnya, pengenalan dasar tentang transportasi, di mana di situ juga ada mata kuliah tentang terminal, ada terminal seperti Mbak Ria ketahui, terminal itu bukan hanya terminal bis loh. Oh iya. Iya, terminal itu bis. iya, Terminal tahunya kan bis kan Mbak Ria Iya, kan terminal bis. Iya. Padahal yang namanya terminal itu stasiun kereta, itu juga dalam transportasi namanya terminal. Oh,
Cuman namanya stasiun kereta api. Oh, tempat gitu. berkumpulnya orang untuk moda kendaraan. Karena saya kira Lapangan terbang bis. itu juga terminal. Bandara itu Terminal. Cuma namanya bandara, dikemas dalam itu bandara. Jadi kita kadang salah persepsi bahwa terminal itu hanya ya terminal bis yang kita tahu. Iya, karena umumnya itu kan terminal kan bis. Betul. Kita gunakan adalah bis. Iya, jadi itu bandara juga termasuk di dalamnya. Ada mata kuliahnya. Jadi kita juga memberikan edukasi ke mahasiswa tentang hal keteknik sipilan di transportasi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu pilihannya atau konsentrasi kita di keairan. Keairan, PLD apa? Keairan itu istilahnya gini. Jadi di dunia teknik sipil itu ada pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya dengan air. Contohnya Mbak Ria pernah lihat bendungan? Bendungan. Nah, Cacaban. Cacaban. Itu salah satu adalah produknya orang teknik sipil. Oh, iya. Cacaban bendungan itu bendungan. Dari apa ibarat penampung air? Iya, penampung air. Nah itu namanya di konsentrasi kita keairan. Oh. Di antaranya itu bendung. Kemudian ada juga mata kuliah pelabuhan. Pelabuhan? Iya, pelabuhan juga termasuk di dalamnya. Karena kan basah juga kan. Kalau kita kecebur di laut kan basah toh. Jadi itu namanya keairan. Berarti waduk juga sama, Pak? Waduk juga sama. Waduk sama bendungan hampir sama atau beda? Hampir sama, kalau bendungan itu lebih besar. Kalau waduk lebih kecil? Iya, hampir lah. Bisa dikatakan seperti itu waduk dan itu. Oh, gitu. Nah, ini menarik ya Pak tentang pembangunan kan. Nah, Bapak sendiri kan tinggal di Tegal. Iya. Bapak tahu Tegal itu kan kota. Iya. Nah, kota tapi dalam artinya bukan kecil, nggak terlalu besar. Cuman dibandingkan kota-kota yang lain, Tegal kan ibaratnya kan masih kecil lah ya Pak. Iya. Nggak sebesar kayak Pekalongan atau Pemalang ya. Iya. Oh, kebalik Malang. Kalau Pemalang lebih kecil dari kota. Maksudnya Pekalongan juga sekarang kalah dengan kota Tegal. Ibaratnya kalau perbandingannya berarti Semarang ya Pak? Ya Semarang. Semarang itu yang kota ya, kayak Semarang, Kediri, Kendal dan seperti itu ya Pak ya. Kan jenengan tinggal di Tegal nih. Kira-kira pembangunan di Tegal itu yang kurang itu apa Pak? Agar jadi kayak Semarang gitu Pak ibaratnya tuh. Kan jenengan tinggal di sini nih. Iya. Jenengan kan ibaratkan teknik sipil kan juga bisa membangun kota kan Pak? Iya. Ada kan tentang pembangunan kota? Iya. Nah, saya mau tahu nih Pak, kan jenengan tinggal di sini, jenengan juga lahir di sini. Kota di sini itu kekurangannya apa sih Pak? Biar jadi kayak Semarang misalnya, atau jadi ibu kota yang ya lumayan lah buat masyarakatnya. Oke. Tapi tanpa membabat, ibarat tuh tanpa pembangunan itu tanpa membabat sawah Pak. Dan artian kan sawah tetap ada. Kan untuk kita sendiri sih sawah itu kan untuk bahan makan kita. Pembangunannya cuman dibagusin, cuman tidak merusak ekosistem. Kebanyakan kan kota merusak ekosistem Pak. Iya. Kayak sawah dibabat jadi tol. Ya. Ya kan? Itu konsekuensinya Mbak. Jadi tidak bisa kita itu program kemudian kalah dengan itu nanti ada penggantinya, ada caranya. Iya, maksudnya kasihlah saya pembangunannya bagus, tapi juga tidak membuat orang itu rugi. Kayak sawah dibabat otomatis kita nggak bisa bercocok tanam atau gimana. Solusinya gitu Pak. Ibarat berarti pembangunan harus ada solusinya. Kalau sawah dipindahkan berarti solusinya apa gitu loh Pak. Iya. Ada nggak Pak rencana seperti itu? Kalau itu ikutnya di Bapeda Mbak. Jadi Bapeda itu menangani hal RT/RW. RTW. Rencana tata ruang wilayah. Itu ada. Jadi kemudian aturan-aturan di dalamnya juga ada yang mengacu untuk ruang terbuka hijau, ada RTH, kemudian tanah hijau juga ada Mbak, atau tanah lestari. Tanah lestari itu apa? Nah, tanah lestari itu tidak boleh dibangun. Jadi itu tanah lestari itu sama sekali nggak boleh dibangun. Jadi misalkan Mbak Ria bangun rumah sendiri, ini rumah saya, tanah saya sendiri mau tak bangun, itu nggak keluar untuk izin IND-nya atau sekarang dikenal PPPG. Ya, jadi PPG. Nah, jadi kita itu juga
punya aturan-aturan Mbak, di pemerintah. Jadi kita tidak boleh menabrak itu istilahnya. Kalau bilang Mbak Ria tadi untuk bicara tentang bagaimana penataan tata kota kita di Kota Tegal itu bisa paling tidak menyamai Semarang misalkan. Ini ini sebenarnya menarik sekali Mbak Ria. Cuman memang di samping kita itu saya nggak begitu menguasai kepemerintahan ya, tapi dari segi ilmu teknik sipil maupun arsitek sebenarnya keinginan itu pasti ada untuk bisa minimal bisa menarik magnet dari pengunjung. Seperti misalkan ini Kota Tegal sudah menata diri, misalkan kayak contohnya sekarang alun-alunnya itu kan menjadi magnet bagi daerah lain. Kemudian City Walk, walaupun City Walk sampai sekarang belum selesai ya, artinya terkendala, itu sebenarnya sudah bagus konsepnya. Tapi kalau tadi yang ditanyakan bagaimana caranya tidak membabat habis atau mengurangi lahan hijau, itu sudah ada di RT/RW. Jadi sekarang ini sudah ditata sedemikian rupa untuk pengembangan perumahan. Ini karena kaitannya dengan sawah, biasanya kaitannya dengan perumahan. Itu biasanya sudah ada aturannya. Tapi memang kita tidak bisa menolak urbanisasi atau penambahan jumlah penduduk. Itu pasti terjadi. Cuman bagaimana aturan itu kita bikin biar tidak menabrak ekosistem seperti itu. Jadi kadang ya kebijakan ini larinya ke kebijakan di di pemerintahan kota, jadi Pemkot. Jadi kita tidak boleh nabrak itu aturan. Ada peraturan wali kota, ada peraturan gubernur, dan ada peraturan presiden. Itu yang mengatur kita semua, dan ada undang-undang. Itu tentunya pemerintahan kota sudah hafal lah, artinya bagaimana mengembangkan sebuah kota tidak menabrak aturan-aturan itu. Iya, soalnya kan gini Pak, banyak kasus perumahan. Sekarang banyak perumahan tapi pakainya lahannya yang diambil itu sawah. Bener kan? Nah, posisi sawah kita saja sudah menipis karena banyaknya perumahan. Karena banyaknya ibarat tuh petani menangis gitu loh Pak. Saya mau kerja di mana? Orang sawahnya saja banyak pembangunan perumahan, ya kan? Nah, makanya itu apakah kalau misalnya kita membangun itu tidak memikirkan resiko kayak AMDAL ya Pak, ibaratnya Pak? Oh, itu wajib, itu pasti ada dalam perumahan. Ketika kita mengajukan izin pasti ada Mbak, pasti ada. Dan yang jelas untuk saat sekarang pembangunan perumahan itu tidak akan melanggar dari RT/RW karena sudah dibuktikan di Kabupaten Tegal ada pembangunan perumahan yang itu gagal karena itu melanggar RT/RW. Sudah tahu itu adalah sawah itu adalah tanah lestari yang tidak boleh dibangun apapun. Itu adalah salah satu lumbung untuk sawah kita, untuk istilahnya pangan ya. Itu sudah ada di RT/RW. Jadi ketika itu melanggar, izinnya nggak bakalan keluar, dan itu mangkrak sampai sekarang tidak bisa dibangun, izinnya nggak keluar. Tapi nggak tahu kalau di tempat lain. Kalau di Kabupaten Tegal, insya Allah bupati kita kekeh terhadap peraturan itu. Tapi kalau di pemerintahan kota kan sudah hampir, kota itu kan sudah jenuh penduduk. Jadi sekarang ini kayaknya di pembangunan di kota larinya ke arah barat. Jadi yang masih bisa dibangun arah barat, ke timur sudah habis. Itu pun tentunya di situ sudah ada RT/RW yang sudah dibahas, dan RT/RW itu berlaku 5 tahun. 5 tahun nanti akan direvisi lagi atau di review lah, istilahnya seperti itu. Oke. Nah, jenengan kan punya perusahaan tadi ya Pak, tentang konsultan ya Pak. Ada nggak Pak yang tadi masalah tadi itu
permasalahan misalnya di proyek jenengan ada kendala karena tadi kan izin RT atau EW-nya atau gimana, ada nggak Pak kendala waktu pas jenengan punya proyek ini, misalnya tanahnya seperti apa atau ada kendala apa atau jenengan gusur apa? Iya. Misalnya jenengan bangun apa? Tapi kalau saya itu jenengan masalahnya gimana? Permasalahannya? Ada penggusuran, ini istilahnya gini. Siapa, Pak? Kalau yang saya jalani itu ada beberapa warga kadang dibikinkan jalan tapi tidak mau. Karena tanahnya nggak mau dilewati jalan. Kadang seperti itu, Mbak. Masalahnya, padahal itu sudah jelas-jelas di situ itu untuk kepentingan umum. Jadi kadang dibikinkan. Saya pernah ngalami di kota, pemerintahan kota, itu saya membuat jalan gang-gang itu harus dipaving ya, pekerjaan paving. Tapi di salah satu gang itu ada warga yang tidak mengizinkan untuk dipaving karena itu merasa tanahnya beliau. Jadi ya kita sebagai konsultan ya udah bisa memaksakan, itu hak dari warga karena itu memang tanah warga. Karena itu kan warga mempunyai, misalkan dulunya mungkin iuran 1 meter, kemudian depannya 1 meter jadi gang 2 meter. Nah ini kan mereka masih mengakui itu tanahnya beliau. Jadi ketika orang ini yang punya tanah itu tidak salah ketika tidak boleh. Nah terus jenengan berarti nggak bangun? Enggak, saya hentikan. Walaupun di tempat itu saya sebagai konsultan saya harus menghargai hak dari warga. Jadi yang boleh dibangun tak bangun, yang nggak boleh dibangun ya dilewati, jangan dibikin repot. Kata Gus Dur, ngapain repot-repot, kalau nggak mau ya sudah, kan dibikin baik, tapi nggak mau ya sudah kita tinggalkan. Tapi apa yang terjadi Mbak Ria? Setelah yang lainnya bagus semua, ternyata beliau yang mempunyai tanah datang ke saya, ke rumah saya, minta dibangun. Terus akhirnya kan bangun? Enggak, karena sudah saya alihkan. Saya bilang mohon maaf, untuk yang saya bangun di sini itu sudah saya alihkan di tempat yang lain yang mau. Dan mungkin sekarang sudah bagus mungkin. Dulu ya tertinggal, yang lainnya sudah dipaving, dia masih tanah. Berarti kendalanya di dalam konsultan atau sipil itu kendalanya hanya seperti tadi itu kan? Ya itu salah satu contoh di dunia konstruksi ya, di dunia konsultan. Pembangunan dari dari APBD maupun dari dana dari pemerintah. Nah, Pak, berarti itu kalau jenengan, Pak, misalnya jenengan proyek kayak gitu, berarti jenengannya talangi dulu proyeknya atau gimana Pak sistemnya? Enggak nalangi. Terus gimana? Tapi kerja dulu. Oh gitu, oke. Sama-sama. Jadi kalau di konsultan kita biasanya dibayar setelah selesai. Setelah selesai. Jadi ya modal dulu lah. Yang namanya kepengen menguntungkan modal. Gitu ya Pak. Berarti istilahnya saya nalangi dulu lah ibaratnya. Nanti kalau sudah selesai deal ditagihkan, baru dibayarkan secara penuh ya Pak. Gitu. Berarti jadi konsultan itu harus punya uang banyak dulu ya Pak. Enggak juga sih. Kan ada bank. Oke. Ada bank ya Pak ya. Asalkan masih ada bank berdiri, itu saya masih bisa maju ya Pak. Jangan lupa, pengusaha mesti punya utang di bank. Kalau nggak punya utang nggak semangat. Oke, sangat menarik perbincangan kali ini tentang infrastruktur ya, tentang sipil ya Pak. Ada kesan nggak Pak yang akan diberikan ke mahasiswa atau penonton podcast? Kesannya apa atau motivasinya apa untuk sipil apa? Ya, baik. Untuk mahasiswa saya dan yang belum jadi mahasiswa saya, yang mungkin nonton kali ini podcast dari program Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer, saya berharap
dunia teknik sipil pembangunan akan tetap terus berjalan dan akan tetap membutuhkan insinyur-insinyur baru. Kayak saya mungkin sudah di usia sudah saatnya mengabdikan diri ke pendidikan, tapi yang muda-muda ini yang harus tumbuh terus untuk tetap membangun Indonesia. Jadi teknik sipil itu kaitannya dengan pembangunan. Jadi jangan khawatir kalau lulusan teknik sipil tidak bekerja. Lapangan pekerjaan teknik sipil banyak. Masih ada tidak hanya di ya, pembangunan, tapi di perbankan pun dibutuhkan. Kok bisa nyambung perbankan? Ya, perbankan itu mempunyai program peminjaman kepada pengusaha yang di bidang konstruksi. Nah, itu dibutuhkan teknik sipil menjadi analis. Ya, jadi jangan khawatir. Jadi teknik sipil bisa di mana-mana. Ya, itu merupakan motivasi atau kesumpah berarti Pak tadi? Iya, motivasi mahasiswa ya? Iya, mahasiswa dan kaum muda bahwa di teknik sipil itu tidak terbatas untuk pekerjaannya. Bisa dimanapun. Bisa dimanapun. Betul, bisa dimanapun. Banyak bisa dibuktikan. Jadi teknik sipil bisa melangkah ke ekonomi, tapi ekonomi kadang tidak bisa masuk ke teknik sipil. Itu yang perlu dicatat. Jadi kita itu teknik sipil luas. Oke ya. Demikian motivasi dari Pak Teguh ya. Tadi untuk mahasiswa atau penonton podcast. Oke, kita akhiri saja podcast hari ini saya sangat terima kasih sudah diberikan ilmu tentang sipil, tentang pembangunan oleh jenengan ya, sangat menceritakan juga pengalaman jenengan selama jadi dosen dan konsultan ya Pak, yang menceritakan kalau pembangunan itu juga punya lika-liku, nggak semuanya mulus ibaratnya. Pasti ada sesuatu yang mengganjal, ibarat jalan itu nggak selamanya lurus kayak jalan tol ya Pak ya. Betul. Pasti ada sesuatu gerinjilan lah dalam melaksanakan. Gerinjilan ya. Iya. Ini bahasa baru ini saya dapat dari Mbak Rian. Apa sih Pak kalau jalan itu ibarat tuh naik turun lika-liku lah. Betul, lika-liku. Nggak selamanya kayak jalan tol yang lurus. Betul, lurus. Jalan tol tidak lurus, Mbak. Ada belokannya juga. Beloknya mana Pak? Mau ke sana ke sini? Nah, itu. Ya. Oke, siang ini kita akhiri perbincangan hari ini ya. Wassalamualaikum. Akhiri perbincangan siang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ria. Oke Pak, sama-sama.